Sebelum pembelajaran, seperti biasanya kita akan mengabsen kalian dari ini. Kira-kira apa ada yang nggak masuk atau mungkin semua masuk? Semangat, rajin untuk menuntut ilmu dengan semua yang kalian semangat dan selalu semangat tadi. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Melalui pembelajaran kita mulai. Kita belajar dengan berdoa. Kita berdoa pertama kali kita mulai lancarkan pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan ilmu yang Allah SWT, ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang kami banggakan untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq setelah dia diangkat menjadi khalifah yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Yang kemarin dari hasil musyawarahnya kaum Ansor dan Muhajirin, kemudian mengangkatlah khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah yang pertama, apa saja yang akan dikerjakan atau program-program apakah dia akan laksanakan di khalifahnya atau dalam kepemimpinannya. Sebelumnya mari kita putar dulu, kita simak dalam tayangan film yang akan menceritakan perjuangan beliau dalam berdakwah dan perjuangan beliau dalam memperluas negara Islam. Ya. Banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslim. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan besar bin Zaid yang sebelumnya dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, memerangi para pembangkang zakat, memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu, namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepadanya, "Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para guru, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaid, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayai sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah." Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Demi Allah, ini perbuatan yang baik." tugas Abu Bakar. Zaid mengulangi penolakan "Tidak, sambil bergumam, andai kata dia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih dekat daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran." namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata, Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Setelah berkumpul terjadi satu kisah. Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga.
dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya, Pada hari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? aku menjawab, pada hari Senin. Ia berkata, Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti. ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid. Ya, demikian tadi film Abu Bakar As-Siddiq yang menambahi di langkah-langkah perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, setelah beliau diangkat sebagai khalifah yang pertama. Yang pertama kali adalah memberangkatkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid menyerang pasukan Romawi di wilayah Syam dengan membawa menangan. Kemudian pertama programnya adalah menumpas nabi palsu. Kemarin setelah Rasulullah meninggal itu banyak orang-orang yang mengaku nabi palsu, padahal tidak ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah adalah nabi yang awal juga nabi yang akhir, tidak ada nabi lagi. Maka dulu banyak yang mengaku nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq memeranginya. Di antaranya yang mengaku nabi Musailamah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah di Yamamah, kemudian Saja Tamimiyah dari Bani Tamim, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, dan Tulaiha bin Uwailid dari Bani Asad di Najd yang mengaku nabi-nabi palsu. Nah, diperangilah, ditumpas nabi palsu tersebut dengan dipimpin panglima utamanya adalah Khalid bin Walid. Kemudian di sini adalah perang Yamamah. Jadi memerangi nabi palsu tadi itu dinamakan perang Yamamah. Perang dalam rangka melawan, menumpas kaum yang mengaku nabi palsu, atau perang menumpas nabi palsu, itu perang Yamamah. Kemudian para pembunuh nabi itu, pembunuh nabi palsu diantaranya Musailamah Al-Kadzdzab, Tulaiha. Setelah itu memberantas kaum murtad, namakan perang Riddah. Di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahl, Surabil bin Hamam Amr bin As. Kemudian menghadapi kaum enggan yang berzakat, banyak kaum muslimin yang pada waktu itu memahami terhadap hukum Islam mendalam, banyak imannya masih lemah, menganggap bahwa zakat itu ketika zaman Rasulullah saja. Maka Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat, bagi pembangkang zakat harus diperangi, ditumpas. Hasilnya para pembangkang kembali membayar zakat seperti biasanya. Dan kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, karena banyak dalam perangan-perangan itu banyak para kufat, orang yang menghafal Quran yang meninggal. Maka atas Umar mengusulkan ayat Al-Quran harus dikumpulkan di bentuk mushaf, jadikan Al-Quran. Ini dijadikan mushaf Al-Quran. Kemudian setelah jadi mushaf diserahkan oleh istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Setelah itu
perluasan Islam, perang dengan Damaskus, Palestina, Jordania, itu perangnya dinamakan perang Yarmuk, yaitu perang antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi di timur, perang Yarmuk. Nah, itu perjuangan Nabi Muhammad dalam terus selanjutnya untuk evaluasi silakan untuk dikerjakan materi-materi itu tadi yang telah saya bagikan. Ayo monggo bisa. Dan silakan untuk materi ketiga dalam perjuangan Nabi. Sudah selesai mengerjakan? Terima kasih. Nah, itu soal yang ketiga tadi. Soal yang ketiga atau termasuk materi yang ketiga sudah selesai ya? Yang ketiga betul? Nah, betul. Yang ketiga. Coba kelompok ini Mas Asa, coba ya. Perang yang memerangi orang-orang mengaku nabi palsu. Disebut perang apa tadi? Perang Yamamah. Perang Yamamah. Bagus, terima kasih untuk Ananda Rasa Aditya. Coba untuk Ananda Rizal. Akibat perang yang kelima, coba. Akibat peperangan banyak para hufat yang gugur, maka tindakan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq atas usul Umar bin Khattab adalah apa? Mengumpulkan ayat-ayat dalam Quran. Ya, terima kasih 100 ya, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Demikian hasil dari evaluasi kalian telah mengerjakan soal. Terus selanjutnya nanti akan saya kasih PR untuk pemahaman pemantapan materi ini, baik materi 1, 2, dan 3. Maka untuk materi hari ini kita akhiri. Dari awal, dari akhir, mungkin ada kurang lebihnya bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Tentunya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Amin. Semoga kita tetap berikan kesehatan dan untuk bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.